Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Fadlan Rashid Sirait, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan guru penggerak angkatan 6 dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 dan akan berakhir pada bulan April tahun 2023. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 terdapat 3 modul yang menjadi pokok bahasan utama. Dari setiap modul terdapat beberapa bagian yang penting. Pada modul 1 kita akan mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan anak didik ke depannya, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan budayanya. Pendidik hanya sebagai seorang fasilitator atau penuntun dalam menumbuh kembangkan kemampuan, minat, bakat yang dibawa sejak lahir. Karena pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tukuri Handayani merupakan slogan bagi kita seorang pendidik yang harus mampu menjadi teladan dan mampu menjadi pendorong serta memberi semangat kepada anak didik kita. Kita juga harus mampu memberikan motivasi agar anak didik kita ke depan mampu menjadi orang-orang yang siap di masyarakat dengan perkembangan teknologi saat ini. Nilai dan peran guru penggerak harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dengan nilai penggerak berpihak pada murid. Kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas harus mampu mengeksplor segala kemampuan yang dimiliki anak agar anak didik kita benar-benar dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Guru penggerak harus mampu berkolaborasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama di komunitas-komunitas praktisi. Maka dari itu, kita sebagai guru penggerak harus mampu menyesuaikan, harus mampu mengikuti perkembangan zaman, dan harus berperan aktif untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah kita. Visi merupakan gambaran kita ke depan terhadap apa yang kita inginkan dan apa yang kita capai. Untuk mencapai sebuah visi, kita harus menyusun tahapan-tahapan dan langkah-langkah agar visi yang kita susun dapat tercapai dengan baik. Pada visi guru penggerak telah diajarkan bagaimana kita menyusun sebuah prakarsa perubahan yang dengan tahapan-tahapan pada bagja hal itu dapat tercapai dan dapat terselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah kita tentukan. Akhir dari modul 1 yaitu tentang budaya positif. Bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan sekolah, menghadirkan lingkungan sekolah yang memiliki budaya-budaya positif yang mampu menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam kegiatan pembelajaran dan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana kita mampu merubah sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan yang disepakati dan dibuat secara bersama. Dengan begitu, maka kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan mendapat konsekuensi dari apa yang telah disepakati sebelumnya. Penerapan posisi sebagai seorang manajer, sebagai seorang rekan dan lainnya merupakan hal yang harus dipelajari secara mendalam guna menggali potensi apa yang telah kita miliki dan apa yang kita harapkan daripada murid-murid kita ke depan. Dalam penyelesaian masalah, kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi, di mana kita harus mampu meyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kesalahan, namun di balik kesalahan yang telah dibuat, ia akan mampu memperbaikinya, ia akan mampu melakukan hal baik dan mampu menyelesaikannya sendiri
dengan bantuan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Budaya positif yang muncul di sekolah akan menunjang tercapainya visi yang ada di sekolah tersebut. Dengan budaya positif tersebut, impian sekolah mengedepankan keberpihakan kepada murid akan mudah diraih, serta tujuan-tujuan daripada pendidikan itu akan mudah dan tercapai dengan sendirinya. Modul 2 Pendidikan Guru Penggerak membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, serta praktek coaching yang diharapkan mampu mengembangkan lawan dari bicara atau yang sering disebut dengan coaching untuk menggali potensi serta menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Pembelajaran diferensiasi mewajibkan kita untuk mengetahui kemampuan anak baik dari segi membaca, menulis, atau kemampuan lainnya. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan diagnosis terhadap hasil raport semester sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dari anak tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menguasai emosi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan atas suatu kejadian yang mungkin secara tidak sengaja atau yang secara sengaja terlihat di depan kita. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengembangkan potensi anak didiknya. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengembangkan potensi rekan-rekannya. Melalui teknik coaching dengan metode Tirta, kita akan mampu menggali, kita akan mampu mengembangkan lawan bicara kita atau coach kita dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga coach atau lawan bicara kita dapat mengembangkan, dapat menyelesaikan masalah-masalah atau hal-hal yang ingin dikembangkan dari dirinya. Pada modul 3, kegiatan guru penggerak akan membahas tentang pengambilan keputusan, analisis aset, serta kegiatan pembelajaran di mana mampu mengembangkan kepemimpinan murid. Pada pengambilan keputusan, kita harus mampu menerapkan 9 langkah agar keputusan yang kita ambil nantinya tidak merugikan pihak manapun dan dapat diterapkan secara bersama. Karena keputusan yang baik adalah keputusan yang bermanfaat bagi semua. Setelah mempelajari modul 3 Pendidikan Guru Penggerak, maka program atau kegiatan ke depan harus berlandaskan kepada aset, bukan lagi terhadap kelemahan atau kekurangan yang ada seperti program-program selama ini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang peduli terhadap kepemimpinan anak, di mana anak mampu berperan aktif, di mana mampu anak belajar dengan mandiri, agar kedepannya ia siap menghadapi di lingkungan masyarakat. Lingkungan-lingkungan seperti ini harus selalu kita tumbuh kembangkan, agar kepemimpinan anak ke depan merupakan hal yang paling utama dengan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, untuk itu kita harus mengidentifikasi aset-aset apa saja yang telah kita miliki di sekolah, serta memenuhi aset-aset yang belum terpenuhi atau ada di sekolah. Aset-aset tersebut akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada anak, memanfaatkan potensi-potensi apa yang telah kita miliki di sekolah. Dengan begitu, pembelajaran tersebut akan lebih bermakna dan lebih berhasil. Kegiatan-kegiatan atau program-program di sekolah harus mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan menciptakan lingkungan-lingkungan yang peduli terhadap kebutuhan mereka. Hal ini akan menjadikan sekolah lebih aktif, sekolah lebih dirindukan oleh anak didik kita, sehingga mereka merasa tidak ingin keluar dari lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan 6. Saya, Fadlan Rasid Sirait, mengucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6, khususnya di Kabupaten Asahan, telah dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan yang kurang lebih kita jalani selama 8 bulan. Semoga kita mendapatkan predikat lulus dengan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum anak-anak.
Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan melakukan sedikit refleksi terhadap pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan-kegiatan yang terlaksana di sekolah kita. Yang pertama yang ingin Bapak tanyakan adalah bagaimana keadaan pembelajaran kalian di dalam kelas? Apakah ada perubahan menjadi lebih baik atau tidak? Ada, Pak. Ada. Bagaimana adanya itu, Nak? Karena guru kami menggunakan media-media yang sangat menarik sehingga kami semangat belajarnya. Oh, berarti semangat belajarnya telah meningkat. Baru pertanyaan berikutnya. Kira-kira gurumu sekarang ini masih sering marah-marah atau tidak? Sudah jarang karena beliau menyuruh kami mengkoreksi diri sendiri. Oh, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan tentang kegiatan yang dilaksanakan di sekolah seperti sholat duha berjamaah dan setiap pagi Selasa, Rabu, Kamis penampilan di sekolah. Apakah penampilan-penampilan tersebut menjadikan kamu terpaksa? Tidak, karena supaya kita lebih berkreasi. Karena supaya lebih berkreasi. Apakah kamu menentukan sendiri apa yang akan kamu tampilkan? Ya, menentukan sendiri. Untuk orang-orang yang akan atau personil-personil yang akan tampil setelah kamu tentukan pilihannya, apakah ditentukan oleh guru atau kamu sendiri yang memilih anggotanya? Ditentukan oleh diri sendiri. Oh, berarti ditentukan oleh kelompok yang mengambilnya seperti itu. Oke. Jadi menurut murid anak-anak sekalian, kira-kira apa harapannya terhadap sekolah ini ke depannya? Supaya lebih maju. Lebih maju, Lebih berpotensi tinggi. berpotensi tinggi, Dan supaya lebih membanyakkan aktivitas-aktivitas sehari-hari di sekolah ini. aktivitas-aktivitas seperti apa itu, Nak? Seperti salat duha, makan bersama, menari, makan bersama. Berarti kegiatan-kegiatan yang lebih mempopulerkan atau lebih mengedepankan kebutuhan murid, seperti itu ya? Ya, jadi mudah-mudahan sekolah kita ke depannya dapat menerapkan kegiatan atau program-program yang lebih mengutamakan kepentingan atau kebutuhan muridnya. Baiklah, demikian refleksi atau wawancara singkat terkait dengan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah. Semoga sekolah kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.